Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rancang bangun game edukasi kuis interaktif dengan berbahasa Inggris dengan menerapkan gamifikasi berbasis Android. Sebelum memulai untuk presentasi, perkenalkan saya Sylvie Gina Rahayu sebagai moderator dan anggota kelompok saya yang lain yaitu ada Aditya Luhak, kami Sia Azahra dan Eskaluna Portalindo. Baiklah, untuk landasan teorinya akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu mengenai game edukasi anak. Menurut Samuel Henry, game sering dituduh memberikan efek negatif pada anak. Padahal, permainan memiliki fungsi dan manfaat yang positif bagi anak. Antara lain, anak menjadi akrab dengan teknologi komputer, belajar mengikuti instruksi dan aturan, melatih soal dan logika. Menurut Budiman Hasudungan dan Khoiri 2017, game edukasi adalah game yang dirancang khusus untuk mengajarkan orang tentang topik tertentu, memperluas konsep, meningkatkan perkembangan, memahami peristiwa sejarah atau budaya, atau membantu mereka mempelajari keterampilan dalam sebuah game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eskaluna Portalindo akan melanjutkan presentasi ini. Jadi selanjutnya ada Unity 3D. Jadi Unity 3D adalah salah satu game engine terbaik yang dikembangkan oleh Unity Technologies dan bersifat cross-platform. Jadi artinya Anda dapat membuat serta merilis game ke berbagai platform terkenal seperti Windows, Linux, macOS, Android, iOS, PS3, PS4, Xbox One, dan lain-lain. Dan dengan Unity ini kita dapat membuat game sesuai keinginan. Misalnya kita dapat membuatnya dalam bentuk 2D atau 3D. Jadi dan pada dasarnya Unity hanya dikhususkan untuk proses pembuatan game saja. Jika kita ingin membuat desain atau modeling aset, kita dapat menggunakan software pihak ketiga seperti 3ds Max, Blender, dan masih banyak lagi. Dan Unity juga menawarkan banyak fitur, antara lainnya Particle FX, Audio Reverb Zone, 2D Sprites Maker, Skybox, Ambient Lighting, Shaders, dan lain-lain. Unity juga punya text editor bernama MonoDevelop yang dapat digunakan untuk coding game, dan juga terintegrasi langsung ke Unity Engine dan Asset Store untuk mencari 2D atau 3D assets yang gratis maupun berbayar. Berikut beberapa kelebihan dari Unity 3D. Yang pertama itu gratis dan sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Yang kedua ada cross-platform, artinya project game dapat dirilis ke berbagai platform terkenal. Yang ketiga ada user interface yang ditawarkan cukup user-friendly, jadi cocok untuk digunakan oleh pemula. Yang keempat ada banyak fitur yang ditawarkan. Yang kelima ada dokumentasi atau tutorial banyak dan gratis untuk dipelajari resmi dari Unity. Yang keenam ada Asset Store di mana kita dapat mencari aset 2D atau 3D gratis maupun berbayar. Yang ketujuh ada mempunyai text editor bernama MonoDevelop. Yang kedelapan ringan sehingga bisa dijalankan di PC yang tidak terlalu high spec. Yang terakhir ada proses desain level game menjadi lebih mudah. Unity menawarkan banyak alat untuk desain level game seperti terrain editor, responsive UI editor, dan masih banyak lagi. Namun Unity 3D memiliki beberapa kekurangan yang diantaranya butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat ingin mengembangkan game 2D tanpa bantuan plugin. Yang kedua perlu penyesuaian mengikuti gaya komponen base, dan yang terakhir ada cache memory digunakan lumayan banyak. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Kamisya Zahra akan melanjutkan pembacaan materi tentang analisis dan perancangan sistem, yaitu analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, penulis akan mempersiapkan kebutuhan yang akan digunakan, mulai dari tempat penelitian, tools, atau alat yang akan digunakan dalam membuat game seperti software pembuatnya, software pendukung, assets art game, serta hardware penunjang, proses pembuatan dan pengujian game. Tools atau software yang digunakan oleh penulis dalam proses mengembangkan game adalah seperti tabel di samping.
yaitu pertama, software yang digunakan yaitu Unity 3D. Kegunaannya, software utama dalam pembuatan game berbasis 2 dimensi atau 3 dimensi. Selanjutnya, Visual Studio 2017. Kegunaannya yaitu sebagai software pendukung penulisan coding. Dan software yang ketiga yaitu ada Adobe Photoshop CS3. Kegunaannya yaitu sebagai software pembuat aset-aset game. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu perancangan sistem, di mana terdapat 5 jenis perancangan sistem. Yang pertama yaitu mendefinisikan jenis game, yang kedua belajar sistem, yang ketiga wireframe, yang keempat storyboard, dan yang kelima mockup. Adapun materi yang pertama yaitu tentang jenis game, di mana genre game yang dimaksud adalah mode game yang akan disajikan kepada anak-anak. Game yang akan dibuat akan memiliki genre quiz, yang mana akan membuat anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dengan menyelesaikan pertanyaan atau tantangan yang diberikan dalam game. Kemudian yang kedua yaitu belajar sistem, di mana kita mulai start, yang kedua play game, halaman mode game, pemain game, dan halaman mainan game. Kemudian quit game, keluar dari game, dan terakhir stop. Untuk materi yang ketiga yaitu wireframe, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu storyboard. Untuk gambar yang pertama yaitu tampilan awal dari mode game, di mana kita bisa mengklik tombol start. Kemudian kita akan ditampilkan dengan gambar yang kedua mengenai tampilan utama. Tampilan utama ini terdapat judul game atau yang disebut game mode. Kemudian ada soal quiz. Kemudian yaitu gambar picture, atau kita bisa menebak gambar tersebut dalam soal. Kemudian yang ketiga yaitu soal. Kita bisa memilih jawaban, baik jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, ataupun jawaban 4 sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Kemudian di bagian kanan atas ada tampilan skor dan waktu. Kemudian untuk gambar yang keempat yaitu soal gambar, kita bisa menebak untuk jawaban yang pertama ataupun jawaban kedua ataupun jawaban ketiga. Kemudian ada tampilan skor dan waktunya. Kemudian untuk gambar yang kelima, kita akan ditampilkan untuk nilai skor akhir kita. Kemudian pada tampilan menu itu bisa kita kembali ke menu tampilan, atau untuk bermain kembali itu play again atau restart. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.